Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa Ahmad Mustasiran wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Itu kan? Yes. Yabitu qaumun min hadhihi al-ummah ala tu'min wa syurbin wa lahwin wa la'bin fayusbihu qad musikhu qiradatan wa khanazira. Bermalam satu buah kaum dari umat ini pada makanan, minuman, lahwin, sesuatu yang melalaikan, wala'bin, dan permainan. Jadi satu kaum ya, pada umat ini ada yang kumpul, yang nginep di satu tempat, ya ada makanannya, ada minumannya, ada ya nongkrong lah, dugem lah, ya kafe sambil main-main, ya. Fayusbihu qad musikhu qiradatan wa khanazira. Pagi-paginya ya mereka sudah dirubah ya menjadi kera dan babi ya. Jadi musikhu itu dihapus mukanya, berubah dia jadi kera dan babi. Wala yusibannahum khasfun wa qadhfun hatta yusbihan nas, dan menimpa kepada mereka khasaf dan qadhaf ya, penghapusan ya dan tuduhan, sehingga ya pagi-pagi mereka ya berkumpul dengan manusia, fayaquluna, lalu mereka berkata, khusifal lailatu bi bani fulan ya, malam telah menutupi mereka ya, malam telah menutupi kampung seseorang itu. Wa khusifal lailatu bidari fulanin khawas ya, dan malam juga telah menutupi rumah si fulan secara khusus. Wala tursalanna alaihim hijaratun minas sama, dan akan dikirimkan kepada mereka batu dari langit, kama ursilat ala qaumi Lut, sebagaimana yang dikirimkan kepada kaum Nabi Lut, ala qabaila fiha, terhadap kabilah-kabilah yang ada padanya, wa ala daurin ya, dan bertahap, wala tursalanna alaihimur rihul aqim, jadi diturunkan hujan batu itu bertahap ya, enggak langsung buruk semua, enggak, tapi ya pelan-pelan. Wala tursalanna alaihimur rihul aqim, dan akan dikirimkan kepada mereka juga angin yang ya menakutkan, angin yang kencang ya, allati ahlakat adan, yang telah merusak kaum Ad, ala qabaila fiha wa ala daud ya, pada ya kaum yang ada di sana dan bertahap juga. Bisyurbihim al-khamra, sebabnya adalah mereka meminum khamar, walubsihim al-harir, mereka mengenakan sutra, wattikhadhim al-qainat, dan mereka ya al-qainat itu al-mughniyat ya, nyanyi-nyanyi ya, main musik. Wa aklihimur riba ya, dan mereka memakan riba. Wa qati'atihim ar-rahimah ya, dan mereka memutus tali silaturahim. Wa khoslatun
Ya, dan ada bagian nasihat Ja'far yang dilupakan oleh Imam Ja'far. Sebetulnya masih ada cerita lain, masih ada bagian-bagiannya. Nah, namun kisah ini ingin mengangkat bahwa musibah yang diterima oleh kita itu terkadang disebabkan oleh maksiat yang kita lakukan. Terkadang ya, bukan satu kepastian, bukan. Kepastian itu nanti di akhirat pasti, nggak mungkin enggak. Tapi untuk di dunia terkadang itu terjadi. Ya. Musibah yang diterima oleh kita ketika di dunia atau azab atau siksa tadi, ya, memang bima kasabat aydin nas, ya, disebabkan oleh ya, tangan atau usaha dari kita. Manusia itu ketika dia berpikir bahwa ada sesuatu yang akan bermanfaat untuknya, pasti nggak lepas dari mafsadat. Gitu. Jadi ketika kita misalnya membangun satu desa gitu, kata kita manfaat buat tempat tinggal, tapi ternyata ya itu akan menyebabkan kebanjiran, akan menyebabkan tanah longsor, akan menyebabkan dan lain sebagainya. Belum lagi ada yang orang memang pure mencari keuntungan doang, nggak memikirkan mafsadah. Gitu. Jadi artinya tangan-tangan kita ini memang sama Allah sengaja dibuat ya untuk menghancurkan dunia ini lambat laun, pelan-pelan. Maka secara otomatis dunia ini lambat laun akan hancur, akan binasa. Semua. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu bilang, kita di zaman dulu kendaraan itu hanya binatang, kuda, onta, ya keledai, ya nggak berbensin. Tapi di satu sisi kuda-kuda itu ya makannya sembarangan, nyampah, jalan beraknya sembarangan, jalanan jadi bau kan karena iya, ya kan. Nah, lalu kita bikin mobil, bikin kendaraan yang nyaman, ada AC-nya, nggak ada kotorannya yang bersih, ya. Tapi ternyata malah emisi dari gas buangnya lebih parah, lebih bahaya daripada kotoran kuda. Kita menjadi pokok. Paham nggak kalau teh? Gampang. Ganti listrik lebih bahaya lagi. Kan pasti nggak mungkin enggak. Yes. Katanya lebih ramah lingkungan, tapi ternyata pasti enggak. Pasti akan ada penelitian lain. Bagaimana baterainya? Limbah baterainya. Belum limbah baterainya, bahan baterainya dari mananya. Habis dah. Jadi nggak ada manusia yang ketika dia bilang bermanfaat pasti akan ada pasti akan ada madarat. Sama seperti yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ketika ada orang bertanya tentang khamr dan judi, dibilang ismun kabir, dosanya besar tapi ada manfaatnya. Tapi manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya, sehingga akhirnya diharamkan lah. Mulai judi. Ya. Berarti kalau manfaatnya lebih besar, mudaratnya kecil, masih mending lah, masih boleh. Ada manfaatnya. Ya, manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Karena apa yang kita lakukan itu sudah dipastikan pasti akan membawa kemudaratan, nggak mungkin enggak. Ciptaan manusia itulah Allah ingin bilang sekaligus manusia
sebagus apapun kamu membangun, sehebat apapun engkau membuat, itu enggak seperti Allah. Gitu. Ketika Allah membuat itu pasti Allah akan memberikan manfaat untuk semua. Tapi kalau kita manusia ngebangun, ya meskipun dibilang manfaat manfaatnya, ya pasti ada. Itu jalan tol. Hah? Jalan tol jalan tol Rocky Gerung ngomel banget. Anjir, pada bangkrut tuh rumah makan si Sari. Nah, kalau Rocky Gerung bukan bangkrut kalau Rocky Gerung mah. Yang pacaran jadi putus. karena mau ke rumahnya dipotong oleh jalan tol. Muternya jauh ya. Gitu. Ya, yang pacaran jadi putus. Ya itulah makanya ketika kita ini manusia membuat sesuatu, maka pasti ada mudaratnya. Namun kita berupaya semaksimal mungkin agar mudaratnya lebih kecil daripada laut diuruk ya. Iya lah, laut diuruk. Kadang mau kemana itu air enggak? Apalagi membangun persenjataan perang itu ya. Wow, luar biasa. Biayanya besar. Biaya besar, terus ya itunya emisinya dan seterusnya. Ciptain nuklir ya. Iya. Yang nyiptain nyesel juga. Pasti nggak mungkin. Dia bilang ini bermanfaat, tahu-tahu. Ya, kembali tadi bahwa ya jadi gini, saya ingin bilang jangan ada orang yang berpikiran bahwa ketika dia melakukan maksiat lalu nggak dapat azab di dunia, dia bilang saya berarti bukan dosa. Bukan itu maksud saya. Karena orang yang ketika dia dapat siksa terhadap dosa yang dia lakukan terus dia taubat, itu alhamdulillah dia merasa bersalah. Tapi ada orang yang ketika dia melakukan dosa tapi dia nggak pernah merasakan ada siksa yang dia rasakan, sehingga akhirnya semakin sombong, semakin bangga. Nah itu makanya kata dia kan begitu, duit gua nggak dapet yang nggak ngerugiin lo dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau tsunami gua ke bawah katanya gitu. Nah itu bukan sedikit buatan Indonesia. Itulah ampun ya, kita orang sini gitu diusir cerita aja. Ya jadi ya artinya kita Allah itu sejak zaman Nabi Ibrahim memberikan siksa kepada makhluknya, kepada hambanya itu ada yang dientarin tuh, ditunda. Ada yang langsung. Tapi sebelum zaman Nabi Ibrahim, ini penelitian Pak Quraisyihab, kata beliau, sebelum Nabi Ibrahim itu selalu umat-umat Nabi itu ketika melakukan dosa, melakukan kesalahan, siksaannya kontan langsung dikasih. Makanya ada banjir Nabi Nuh, makanya ada hujan batu Nabi Lut tadi, makanya ada angin kaum Ad dan seterusnya. Tapi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya kesini, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi kita, itu siksaan itu nggak langsung seperti mereka, tapi siksaan itu ditunda dipending. Mereka jadi sombong. Nah itu ya. Mereka pun sama sebetulnya. Kita artinya zaman Nabi Musa, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Nuh itu begitu persis. Mana siksa Allah? Ya, orang Arab jahiliyah pun sama. Jadi terus itu sampai sekarang kayak begitu. Ada yang begitu. Mana siksa Allah? Ya. Jadi artinya kita harus takut tuh, ya, bahwa makanya Pak Quraisy bilang ketika seseorang melakukan dosa, meskipun tidak ada efek secara kontan di dunia, tidak terlihat, misalnya kayak tadi dapat batu lah, dipukul lah, apalah gitu, ya, paling tidak kata Pak Quraisy, paling tidak
ada bintik hitam di dalam hatinya. Jadi sekali ada dosa yang dilakukan, maka akan ada bintik hitam di dalam hati. Lalu terus dosa itu dilakukan, maka bintik hitam itu akan ya menjadi banyak dan akan menutup hati. Ya. Maka ketika hatinya sudah tertutup, ya sudah, khatamallahu ala qulubihim. Ya. Jadi ketika orang hatinya sudah tertutup, sudah nggak bisa diajak untuk melakukan kebaikan, udah nggak bisa. Ya. Kita sekarang ngomong sama orang yang begitu tuh, kata kita, takutlah sama akhirat. Akhirat apa sih, lu tahu ke belum? Kata dia gitu. Jangan dilawan yang begitu, udah. Oh. Ya. Kita mau omongin kayak apa, yang ada malah kita ntar yang dijelek-jelekin. Butuh ke gua lu. Iya. Makanya akhirnya Al-Quran bilang frame-nya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya, jangan kita mencaci orang yang tidak menyembah Allah. Kenapa? Karena kalau kita caci mereka, maka mereka akan mencaci lebih parah daripada kita. Maaf nih, si itu tuh, ya, kita ledekin tuh. Nah, kan dia bakalan songong sama kita, nggak mungkin kagak. Coba kalau kita kagak ledekin mah, sopan enggak bakal. Coba dah. Preman ya sama ya. Dia sopan sama kita, dia songong sama kita karena kitanya bengal sama dia. Tapi kalau kitanya sopan sama dia, kitanya baik, dia pasti baik, nggak mungkin enggak. Dan ngomongnya semuanya dia pasti. Itu tuh ajaran Al-Quran tuh ke kita tuh. Itu berarti untuk yang berbeda Tuhan ya, atau berbeda agama. Iya, untuk yang berbeda, artinya untuk yang Tuhannya sama sekalipun aja. Artinya kalau kita ngomong kepada orang yang nggak tahu, ya, dan dia dongkol, jangan kita katain tuh, kita berikan kasarnya apa, ngalah untuk menang. Bagian ini aja bagian yang apa yang apa namanya bahasanya, yang diem menang, apa yang waras ngalah. Yes, begitu benar itu. Dan itu yang dikatakan oleh Al-Quran itu, katanya wa'arid anil jahilin, ya, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ngelawan orang bodoh, meskipun kita kasih logika, nggak bakal masuk logikanya. Mana mungkin hidupnya di luar gua agak ada itu namanya. Masih bocah, gitu. Itu kan tambal ban. Tuaan gue gua. Lah ini mau tuanya, pengalaman kebanyakan gua, mau bilang apa? Gua jadi tukang tambal ban udah 20 tahun. Nah, iya tuh. Masa ada ban sepeda yang kagak ada ban dalam. Tuaan nih gua hidupnya, kata dia. Kamu nggak bisa dibohongin kan? Nah iya. Itu meskipun kita mau bilangin dia kayak apa, orang kan enak. Nah iya, bocah kemarin gue pakai dibohong-bohongin, kata dia gitu. Lah padahal kita lagi pakai itu. Lu bilang apa coba? Nah iya. Itu mau kali yang begitu mah kudu kita tunjukin. Dia pasti dia bilang, ah ini mah bohong ini, pasti begitu dia, udah pokoknya nggak menerima. Dilihatin ya, masuk dalam otak dia sholat sama orang kafir begitu, ketika ditunjukkan siksa Allah, tetep aja masih, oh iya bener ya, tapi nggak begitu kayaknya. Itu yang jauh nggak kelihatan, yang kelihatan jadi nggak percaya. Gitu. Nah itu maksudnya, artinya dosa yang dilakukan itu akan apa, paling minim akan menjadikan bintik hitam di dalam hati itu, meskipun tidak merasakan ada siksa yang dia terima, gitu ya. Nah, makanya nanti akhirnya jadi jauh. Imam Ghazali bilang, kata Imam Ghazali, siksaan yang paling berat itu adalah dicuekin. Makanya kan Allah menyiksa orang kafir itu kan dicuekin oleh Allah kan. Bukannya dia bunuh diri ya? Bara'atun minallah wa rasul. Ini diantepin, Lah iya. diri dia. Lah iya kan, karena dicuekin, dikacangin dia. Itu siksaan yang paling pedih itu.
kata Oh, dari apa itu ya? iya kata Imam Ghazali gitu, siksaan yang paling pedih itu adalah hatinya masih lupa. iya dicuekin gitu. Kita ngomong nggak didengerin itu. Jadi kalau masih disiksa, masih dipukul itu berarti masih baik, masih disayang, Masih ada perhatian. masih ada perhatian. Tapi kalau udah dicuekin, udah terserah lu, udah bodo amat dah. Maaf Nah, itu. Ya. Tapi kan kalau orang yang geblek mah malah enak kata dia. yang ngilang nih Pak. Ya alhamdulillah katanya, gua enak gue yang ngilang kata dia. Terserah gua mau ngapain ge kata dia gitu kan. Ya kan, Orang lihat nah, kan itu kan gitu. Hatinya mah udah gelap mah ya udah makin jadi. Nah semakin dia menjadi, semakin nanti tuh neraka menganga tuh untuk dia tuh. Ya. Nah semakin numpuk dah tuh nauzubillah. Gitu. Ya. Nah, jadi akhirnya artinya dosa-dosa yang dilakukan itu sebetulnya efeknya itu sampai kepada titik tadi itu. Ya. Artinya diawali tadi masih mending ini, berarti ketika dirubah mukanya jadi apa tadi, monyet kah, jadi kodok kah gitu. Ya. Kalau yang udah dikacangin, dicuekin mah berarti ntar dia ngerasa enak terus di sini di dunia, tahu-tahu ntar di akhirat, wow, banyak terus. ya, ya ini lipat gandanya luar biasa sakitnya, gitu. Ya, makanya kita ini orang Islam itu selalu diwanti-wanti, ya, bahwa ini bukan tujuan akhir, ya. Ini hanya perjalanan awal untuk apa? Sampai kepada tujuan akhirnya. Ayo banyakin bekal kan gitu. Ya, perjalanan kita sangat panjang, berat perjalanannya. Maka sediakanlah ya bekal yang banyak untuk sampai kepada tujuan kita nanti. Jangan sampai nanti sampai ke tempat tujuan bekalnya habis. Nah itu logika yang dibangun ya, bahwa kehidupan ini bukan akhir dari kehidupan kita. Karena sampai kita kagak. Nah, ini mau yang benar. Nah, iya. Kasarnya kita kalau udah sampai rumah dewek, teman pada kemana emang enggak ada. Ya. Kita kalau udah sampai rumah kita yang tadinya sama temen seneng banget, temen ngebantu banget, kalau sampai rumah dewek mah lah masing-masing. Ngasih ngepel dewek. Lah iya masing-masing. Lah di masjid mah boleh lah bareng-bareng ngepel bareng-bareng, apa bareng-bareng. Udah sampai rumah lah masing-masing. Dia ngepel sendiri. Gitu. Lah iya lah. Gitu. Lah orang mau ngaruh-ngaruhin nih orang rumah kita. Kata orang-orang itu rumah kotor banget, blok banget, jelek banget. Lah mau bilang apa kek? Mana kan begini? Iya, orang rumah dewek. Gitu. Ya, itu kan logika kita dibangun nanti kita kalau udah pulang begitu. Orang mau bilang apa lah terserah kita mau bagaimanain rumah kita tuh. Orang lain juga nggak mau nolongin ya. Lah mau bagaimana mau nolongin ya orang rumah dia. Masing pencariannya. Yes. Gitu. Ya. Nah makanya lagi-lagi logika kita ini selalu ayo perbaiki kehidupan kita nih. Nah diantaranya dalam bab ini kaitannya dengan silaturahim. Ya, perbaiki silaturahim itu. Jadi jangan kita anggap remeh silaturahim itu. Ya. Ternyata relasi itu adalah sesuatu yang penting. Ya, kan silaturahim itu kan relasi, Pak. Sama rezeki. Iya. Ya nanti ujungnya sih nepotisme emang. Salah lagi banget. Iya kan sekarang kita lagi titik akhir. ya sekarang kan kita lagi jalan ke ke kabupaten misalnya. Gitu. Bikin dah, Mau bikin kakak dah. Kan ngantrinya panjang apa? Silaturahim nih. Nah iya, coba kalau kita punya temen mah. Hah? Lah iya tinggal telepon Bang Anu Bang ini saya lagi ngantri. Oh iya Bang, nanti siap. Dia tahu dari lurah, Haji Adam ngurusin loh.
Surat-surat. Udah dipersulit aja ya. Kalau Pak Yayat tuh sama dia dipermudah, kalau dia ada dipersulit sama dia. Sudah pulang dia urusan dua. Itu makanya artinya silaturahim itu ya adalah relasi itu. Maaf sekolah nih yang pendidikan dari awal belajar SD itu MI SD TK ngapal ini ngapal itu naik MTS masih belajar ngapal SMA masih belajar S1 masih belajar logikanya belajar S2 masih S3 itu sudah belajarnya bukan belajar itu karena dia sudah punya semua dari awal dari TK tuh. S3 itu sebetulnya yang dipelajari itu bukan kayak bocah belajar, lebih kepada S3 itu bagaimana membangun relasi sebetulnya. Gitu. Bagaimana relasi itu bisa dibangun dengan baik. Ada matematikanya. Makanya rata-rata yang sekolah S3 mah orang-orang yang udah pada punya jabatan. Ya. Gitu. Kalau mahal berbeda. Aduh. Lah iya itu artinya Apa itu ya? kayaknya kan memang dalam dunia akademisinya dibilang ketika S3 itu diupayakan dapat menghasilkan sesuatu yang genuine, pemikiran yang baru. Sampai sekarang nggak ada istilah ijtihad mutlak murni orang yang melahirkan produk hukum baru yang belum pernah dibuat di zaman Imam Syafi'i sebelumnya kan. Ada semua. Lah udah ada semua, mana tinggal kerancutin doang. Ahli hukum merujuk aja. Lah iya tinggal merujuk doang. Ini Imam Syafi'i dulu pernah ngomong begini, akhirnya produknya jadi kayak begini. Dasarnya tetap ke sono. turunannya. Bagian kata-kata kita udah karena kembali ke Al-Quran dan hadis nggak bisa, tetap ke Imam Syafi'i itu. 40 memang bisa. Tetap ke Imam Syafi'i, ke Imam Ahmad, ke Imam Hanafi, ke Imam Malik, udah ke situ, udah nggak ada lagi. Dan sampai sekarang nggak ada orang yang sekali mereka itu nggak ada, belum ada. Bukan belum ada, nggak akan ada. Kalau sekelas itu Profesor itu nggak ada, sekelas beliau itu. Ya, nggak sampai Pak. Makanya sampai sekarang nggak ada mazhab baru tuh selain Imam Syafi'i itu nggak ada mazhab Syafi'i ada karena mazhab Adami nggak ada. Namanya. Mazhab Tatangi nggak ada. dikit lagi belajar di situ semua ya. Lah belajarnya ke sana semua kan. Coba dah. Meskipun sekarang ada istilah transplantasi tubuh, meskipun ada sekarang bayi tabung, meskipun ada itu yang baru-baru sasi itu, tetap aja merujuknya ke sono-sono kayaknya. Dan belum ada pemikiran yang genuine, ayat ini melahirkan suatu ini yang baru pisan. Imam Syafi'i kagak kepikiran. Lewat ini mau sampai. Yes, tidak ada. Asal dia baca langsung ingat itu. Ya Allah, luar biasa. Ya itu makanya saya bilang Apa? itu nggak, artinya ya tadi pendidikan ini ternyata ya salah satu di antara manfaatnya adalah membangun relasi itu. Gitu. Kan orang kalau sekolahnya bareng duduk bareng sekelas kan ada rasa kagak enak apa? Gitu. Pas dia lagi ngejabat di mana gitu kan, itu teman sekelas saya itu. Iya Allah, iya teman kita ya. Itu nggak bakal dia ada di situ, tololot kemarin. Apa segitu? Iya, udah jadi camat ya. Udah jajan minta mulu. Apalagi begitu sering dijajan dari sekolah ya makin. Lolos. Coba ditakin mulu kecil. Nah itu makanya. Ya. Ya, Ya, tetap aja artinya tadi relasi itu silaturahim itu manfaatnya banyak. Jadi ketika orang memutus tali silaturahim itu maka dampaknya akan besar. Bahkan ada rugi ya. yes. Bahkan tadi di sini cerita tadi itu ya
salah satu di antara dampaknya adalah tadi mukanya bisa berubah jadi monyet dan jadi babi. Ya. Makanya orang nauzubillah min dzalik ya, orang yang garang sama orang, nggak pernah senyum sama orang, nggak pernah jaga segala macam, mukanya nggak enak. Baru kelihatan orang udah ngumpet. Lihat mukanya gitu udah. Gitu. Coba deh, tapi kalau orang yang sama orang ayem, selalu baik, coba dah jadi manajer atau pimpinan kan. Kalau usah begini, tentang ada orang usah. Saatnya ketemu anak buah, udah ngumpet mulu selewat. Iya. Pada ogah ketemu kayak anak buahnya. Gitu. Tapi kalau orang yang tadi ramah, baik, ya, itu pasti sama bawahan-bawahannya itu pasti akan mencari, ya, bagaimana agar dekat dan seterusnya. Takut ditinggal ya. Takut orang mau. Oh, di pimpinan saya jadi geser-geser udah main aktif. Ya pasti gitu, nggak mungkin kagak. Kalau ini mah mudah-mudahan bisa pindahin kemana. Buruan pindahin dah segera gitu. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Baliknya alhamdulillah udah dekat Ya, iya. Gitu. Jadi itu silaturahim itu begitu. Makanya akhirnya tadi mungkin bahasanya ya berubah mukanya menjadi apa? Monyet, berubah menjadi babi itu mungkin artinya karena memang tadi karakteristik Banyak kayak singa orang ketakutan ya. Iya. Gitu. Jadi orang melihatnya kayak udah Serem tuh, jangan ingat itu berubah jadi bahasa biasa dengan watak atau wujud. Ya kalau di sini kalau dilihat dari letter luck bahasa ya Beneran jadi. ini beneran jadi ini Beneran jadi fayusbihu monyet. qad nusikhu qiradatan wa khanazira gitu. Beneran jadi ini mah gitu. Dihapus ya berubah menjadi gitu. Masa kalau fisiknya berarti ya. fisiknya berubah. Ya, wujud. Lakum kirodan kosi gitu ya. Hah? Yang ada ayat yang lakum Qiradatan sasi. Nah itu di zaman Nabi Musa itu. Itu Ya. Itu di zaman Nabi Musa ada orang yang kalau setiap hari Sabtu itu kan Nabi Musa mah apa namanya ibadahnya di hari Sabtu Jumatannya. Nah ini orang-orang hari Sabtu itu dia mancing. Justru mancing itu banyaknya ikan pada saat hari Sabtu itu. Pas ibadah banyak tuh ya. Ya, iya gitu. Jadi pas lagi sholat, ya pas lagi Jumatan gitu, wah justru pelanggannya banyak. godaan. Ya gitu. Akhirnya mereka bilang minta diganti itu jangan Sabtu. Gitu. Ganti Jumat. Ganti. Gitu. Ya, ya itulah makanya. Sepi ini. Gitu. Nah ternyata ya karena mereka lebih mementingkan mancingnya, lebih mementingkan ikannya, akhirnya ya itu buru qiradatan sasi ini. Gitu. Ya. Nah maka di sini pun tadi dikisahkan ya karena minum khamar, artinya sudah mengkalkulasi tuh maksiat dan diantaranya adalah qati'ur rahim, ya memutus tali silaturahim. Ya. Jadi artinya efek ya yang didapat ketika dosa itu dilakukan ya. Nah, diantaranya bahkan ada yang bersifat fisik, tapi paling tidak ada yang bersifat apa? Psikis. Ya. Bintik hitam di dalam hati itu lebih berat ketimbang yang keras ya. Iya, betul. Ya. Jadi kalau kita masih diomelin masih alhamdulillah tuh. Tapi kalau udah dicuekin, dikacangin, Something. salah tingkah. Iya, salah tingkah. Nah, orang hilang nggak kelihatan mau ngapain ge. Ya, nggak kagak kelihatan. Gitu. Jadi sakti ya. Kalau kata dia sakti, dia makin enak mah alhamdulillah. Tapi kalau misalnya pas lagi celaka kagak kelihatan bagaimana? Lah iya, kalau kagak kelihatan, Iya. celaka dia. Gitu. Sakti kagak dia ngurusin. Mulai jaga mah yang ngilang mending. Iya, pas lagi sakit menjadi menghilang. Di rumah dicuekin begini lah.
malah Cari lagi. Tuh kan. Kalau lagi sehat, punya duit ya. Oke ya, jadi begitu. Jadi artinya ini dampak yang dilakukan atau dampak yang didapat ketika ya dosa itu dilakukan. Ya mudah-mudahan kita terhindar ya dari melakukan maksiat-maksiat tadi. Wabil khusus ya di bab ini kita bagaimana agar menyambung tali silaturahim itu akan membawa keberkahan ya bagi kehidupan kita, bukan di dunia ini saja, bahkan sampai ke akhirat. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an.